Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Video kali ini akan membahas mengenai merencanakan kebutuhan pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Merencanakan kebutuhan pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sekarang kita akan membahas tentang merencanakan kebutuhan bisnis kepada konsumen atau pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Diperkirakan 80% dari total populasi dunia akan menjadi pengguna smartphone di tahun 2021. Di tahun 2015, mobile phone telah mengambil alih fungsi komputer sebagai sumber utama alat mengakses internet. Rata-rata orang menggunakan smartphone mereka selama 3,3 jam sehari. Mereka bukan hanya mengakses sosial media, aplikasi chat, dan game, tetapi ribuan aplikasi. Terdapat peningkatan jumlah pengguna perangkat mobile sebesar 91% dalam proses transaksi online, mulai dari penelitian hingga transaksi pembelian. Seluruh aspek kehidupan kita tidak lepas dari perangkat mobile. Apa artinya bagi bisnis Anda? Ini berarti konsumen ingin terhubung dengan Anda melalui mobile apps. 68% dari pengguna mobile telah terhubung dengan brand via aplikasi. Hanya dengan 4 langkah mudah: create, design, konten, dan publish. Perencanaan yang matang adalah sebuah langkah pertama yang harus kita lakukan, sebab akan menentukan baik atau buruknya yang akan kita dapatkan di masa yang mendatang. Berikut ini ialah beberapa langkah dan perencanaan bisnis untuk konsumen atau pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bisnis teknologi web development. Website adalah salah satu contoh produk yang saat ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh semua lembaga bisnis. Sebab sekarang adalah era informasi, keterbukaan, dan kemudahan dalam berkomunikasi. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, di antaranya untuk meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peluang untuk membuat usaha web developer saat ini sangat tepat. Banyak orang yang membutuhkan mulai dari kelas pribadi, kelas bisnis, hingga kelas korporat. Bisnis teknologi startup produk IT. Startup adalah istilah bagi seseorang yang baru merintis bisnis dalam bidang teknologi atau digital. Untuk membangun sebuah startup, kita hanya membutuhkan konsep yang matang saja. Jika kita tidak bisa masalah pemrograman, desain, konten marketing, strategi pemasaran, dan juga SEO, maka kita bisa melemparkan hal ini ke orang lain yang lebih berpengalaman. Tetapi, jika kita mampu, kita bisa melakukannya sendiri. Dan kemampuan utama yang harus dimiliki sebelum membuat sebuah startup adalah pengelolaan sumber daya manusia. Contoh bisnis teknologi produk IT seperti Facebook. Dulunya, Facebook hanyalah sebuah startup kecil, tapi kini sudah menjelma menjadi salah satu raksasa di dunia dan digunakan oleh banyak orang. Bisnis jasa desain grafis. Jasa desain grafis juga memiliki peluang yang sangat besar.
Tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Harga jual untuk sebuah desain juga cukup besar tergantung dari skill desainernya. Tips agar sering mendapatkan klien, kita harus memiliki banyak portofolio yang bertujuan agar klien mengetahui hasil desain yang pernah kita buat, dan lebih mudah untuk menawarkan harga kepada klien. Kita juga bisa mencari klien di beberapa website freelance untuk menawarkan jasa yang berhubungan dengan bisnis teknologi. Jasa penulis artikel. Menjadi jasa penulis artikel juga bisa membuat kita menjadi seorang pebisnis yang bisa memuaskan konsumen yang suka membaca artikel. Apalagi, artikel yang dimuat adalah artikel terkini dan bisa menghibur para konsumen. Pekerjaan menulis ini merupakan salah satu dari ide peluang bisnis teknologi di bidang IT yang paling mudah untuk dilakukan. Apalagi jika kita memahami masalah SEO, maka nilai artikel kita akan lebih dihargai. Kita bisa menawarkan keahlian menulis kita di forum-forum atau bergabung dengan perusahaan penulis konten. Bisnis SEO konsultan. SEO atau Search Engine Optimization adalah salah satu cara bagaimana menaikkan website kita untuk berada di halaman pertama pencarian Google, sehingga banyak pengunjung yang datang pada website kita. Ilmu SEO ini masih jarang yang menguasainya. Masih terbuka lebar peluang untuk membuat usaha atau bisnis teknologi di bidang SEO ini. Apalagi biaya dari jasa SEO ini tergolong mahal, terutama pada website yang memiliki persaingan berat. Produk IT software. Jika aplikasi lebih cenderung ke mobile atau smartphone, maka untuk software ini cenderung ke perangkat komputer. Software ialah perangkat lunak yang isinya dari bahasa pemrograman tertentu yang memiliki kesatuan dan memiliki nilai dan tujuan tertentu. Jika memiliki kemampuan coding yang baik, maka mendirikan usaha bisnis teknologi software house developer adalah pilihan yang tepat. Selain pasarnya yang masih luas, harga setiap software yang dijual biasanya memiliki harga yang mahal, sehingga masih sangat prospek untuk kedepannya. Blogger laman menjual ide. Blogger adalah sebuah tempat untuk kita bisa mengeluarkan ide atau apapun dengan tujuan bisa dilihat oleh orang-orang. Bagi yang memiliki hobi menulis, maka blogger adalah salah satu peluang bisnis teknologi yang tepat. Kita bisa membuat contoh blog pribadi dengan nilai sesuai yang kita kuasai. Selain kemampuan menulis, kita harus mengerti tentang urusan domain, hosting, dan SEO agar blog kita bisa bersaing dengan blog lain di internet. Untuk bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa melakukan monetisasi, yaitu mengubah dan mengelola blog yang kita miliki dengan PPC AdSense, mengikuti program afiliasi, menjual slot iklan, paid to review, dan masih banyak model monetisasi lainnya. Sosial media consulting. Sosial media saat ini banyak sekali jenisnya. Jika dulu hanya ada Friendster, maka sekarang sudah ada Facebook, Instagram, Line, Twitter, Tumblr, Pad, dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan peluang dari banyaknya jenis sosial media yang ada dengan menjadi konsultan sosial media. Kita bisa menawarkan jasa untuk mengoptimalkan sosial media untuk berbisnis, sarana promosi, membangun brand, menambah jumlah followers atau teman, dan masih banyak lainnya. Bisnis teknologi produk IT solution. IT Solution adalah contoh bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa atau penjualan produk IT. Contohnya seperti pemasangan CCTV, alarm keamanan, jenis servis perangkat IT, penjualan software, dan lainnya. Jika kita dapat menjalankan bisnis di bidang IT Solution ini, keuntungannya cukup besar, karena saat ini masih banyak orang yang membutuhkan jasa dan juga produk IT. Tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis atau usaha ialah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi jaringan komputer akan membantu dan mempermudah kinerja pegawai. Karena diharapkan dengan adanya teknologi tersebut, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat,
mudah, dan dapat mengirim dan menerima file melalui jaringan komputer. Kedua, teknologi jaringan komputer dapat meminimalkan biaya dan waktu. Dengan adanya teknologi tersebut, pegawai tidak perlu berpindah tempat untuk mengirim dan menerima file dari komputer lain, sehingga dapat menghemat waktu dan juga biaya. Ketiga, teknologi jaringan komputer akan memberikan dampak yang positif untuk pegawai selama dia tidak menyalahi peraturan yang ada, seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Dipastikan dengan adanya teknologi jaringan komputer dapat memberi kecekatan dalam bekerja, dengan biaya dan waktu yang minimal, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.